Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang energi kamu saat ini dan sebentar lagi. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Di sini ada adventure, travel, ada passion. Ya, kalau aku lihat di sini untuk saat ini ya, kami tuh punya gairah atau punya semangat, atau kamu mungkin di sini lagi berada di dalam perjalanan yang panjang untuk melewati banyak hambatan, tantangan ya. Saat ini mungkin kamu ngerasa hidup kamu itu ya mungkin berat untuk kamu lalui, kamu jalani. Namun stop. Kamu harus berhenti untuk merasa takut. Kamu harus berhenti untuk merasa khawatir. Karena di sini aku ngerasakan sebentar lagi kamu akan sukses, ya. Kamu akan mendapatkan pencapaian-pencapaian cukup luar biasa. Bahkan kamu akan mendapatkan sebuah kemenangan. Ada victory. Mungkin dari perjalanan panjangan kamu, akhirnya kamu sukses melewati perjalanan itu. Ya, mungkin contohnya apa? Mungkin dalam karir kamu kah? Atau dalam percintaannya kamu kah? Karena aku ngelihat di sini ada keadaan kamu sedang sakit. Saat ini itu lagi kayak sakit. Apakah benar-benar sakit tubuh, raga gitu ya, atau hati di sini, pikiran. Nah, ternyata benar. Sepertinya beberapa dari kamu mengalami suatu kehilangan. Di sini ada well, seperti ada hubungan segitiga yang terjadi. Jadi kalau kita lihat dari segi percintaan kamu dulu ya, percintaan kamu ini sedang tidak baik-baik saja. Kamu punya pasangan, tapi kamu merasa sendiri. Ternyata pasangan kamu itu mungkin menghadirkan orang ketiga. Pasangan kamu itu mungkin sudah mengkhianati kamu. Kamu kayak ngerasakan ada yang kurang ya dari hubungan ini. Ada yang berbeda gitu loh. Apa ya yang bedanya? Mungkin dia sudah menunjukkan sikap-sikap yang cuek, sikap-sikap yang tertutup, begitu ya. Terus dan dia mungkin juga berubah terkadang ya, terkadang berubah drastis. Seolah-olah tiba-tiba dia memberikan sesuatu kepada kamu. Tiba-tiba aja dia memberikan hadiah. Ya mungkin saja hadiah itu adalah berupa sogokan. Sogokan atau merasa bersalahnya dia karena dia sudah mengkhianati kamu. Atau jangan-jangan dia sudah memberikan hadiah buat seseorang yang hadir mungkin sebagai orang tiga, dan ternyata dia juga memberikan untuk kamu gitu loh. Ibarat kata itu menutupi rasa bersalahnya. Ada yang begitu ya. Nah, di sini kamu juga seperti membuat sebuah harapan. Ya karena kamu apa ya? Aku punya pasangan, tapi aku merasa sendiri. Ya, aku punya suami, aku punya istri, tapi aku ngerasa nggak memiliki gitu loh. Ada ya pernah kayak gitu. Karena aku juga ngerasa hal seperti itu dulunya. Tapi waktu berjalan, aku mulai berdoa, aku surrender, aku berusaha ya. Dan akhirnya semua berubah. Nah, semoga aja ya, jika teman-teman punya masalah seperti ini, semoga sebentar lagi kamu akan mengalami perubahan itu. Oke? Karena di sini ada sebuah kemenangan. Kamu akan memenangkan. Ya, jika mungkin kamu ngerasa pasangan kamu dimiliki oleh orang lain, tapi kamu yang memiliki. Kamu yang memenangkan hatinya nantinya. Tapi dengan cara apa?
Ya, jadi kita coba lihat ya di kartu tarot atau kartu oracle. Jadi kita baca dulu energi kamu di sini. Ini mungkin bagi kamu dalam hal percintaan. Aku ngelihat benar ada rasa sakit dalam diri kamu. Mungkin sakit ini muncul setelah kamu membuktikan atau mungkin ada sebuah kebenaran yang terungkap oleh kamu bahwasanya pasangan kamu memiliki seseorang yang lain. Makanya kamu coba flashback ke belakang. Selama ini aku punya pasangan tapi aku ngerasa sendiri. Nah, inilah kamu ngerasa sendiri. Tapi yakin kesendirian kamu ini nantinya ini akan mendapatkan sebuah jawaban. Karena dengan sendirinya kamu sering merenung, kamu sering merasakan, dan bahkan kamu sering berpikir apa yang harus aku lakukan. Disitulah nantinya kamu akan mendapatkan jawaban. Apalagi mungkin dengan tingkah lakunya yang sedikit mencurigakan, di situ kamu mulai untuk mencari tahu. Nah, inilah dia perjalanan hidup kamu mungkin begitu berat ya, penuh tantangan, penuh hambatan. Nah, di saat kamu berhenti untuk takut, berhenti untuk khawatir, maka disitulah nantinya akan ada perbaikan-perbaikan. Ya. Nah, ini mungkin dari segi percintaannya kamu. Aku juga ngelihat ya, beberapa dari kamu, mungkin jika ini tentang pekerjaan, ada suatu hal yang memang sudah kamu bangun ya, pekerjaan yang saat ini sedang kamu jalani ya, itu seperti mengalami kayak permasalahan lah. Kalau dikatakan omset kamu menurun, atau mungkin ada yang turun jabatan, ada yang downgrade gitu ya. Kalau mungkin jabatannya tadinya udah di branch manager, atau mungkin udah di atas lah gitu ya, tapi tiba-tiba turun, mungkin jadi staff biasa, atau hanya jadi marketing gitu ya, atau jadi officer gitu ya. Nah, di situ kamu ngerasa ya, stop untuk takut, stop untuk menyalahkan diri kamu di sini. Nah, mungkin itu proses kamu untuk menemukan jawaban apa yang terjadi saat ini. Ya, mungkin jabatan yang tadinya mungkin harus kamu tinggalkan, ternyata jabatan itu tidak baik. Gitu loh. Ada permasalahan mungkin di jabatan itu. Di divisi itu mungkin ada permasalahan. Makanya kamu di downgrade dulu supaya kamu tidak seperti menyelesaikan permasalahan itu. Nah, jadi kita ambil positifnya. Coba nanti kamu kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, bisa jadi itu yang terjadi ya. Nah, disitulah jangan sampai kamu itu ngerasa takut, khawatir, stop khawatirnya, stop takutnya, stop bersedihnya, stop capeknya gitu loh. Sekarang saatnya kamu berjuang, maka kamu akan memenangkan. Ya, seperti ada perbaikan, sebentar lagi akan ada perbaikan di sini. Ya, akan ada perbaikan dari perjalanan hidup kamu, dari permasalahan itu. Walaupun di sini kamu harus disakiti dulu, walaupun di sini kamu harus down dulu gitu ya. Walaupun di sini kamu harus kehilangan dulu, mungkin kamu harus kehilangan keuntungan beberapa banyak gitu ya. Tapi yakinlah, kamu nantinya akan mendapatkan ya harapan-harapan yang sesuai dengan impian kamu. Ya, intinya ada harapan kamu akan terkabulkan, ada doa kamu yang akan terkabulkan di sini. Jadi kamu harus yakin dengan diri kamu. Jangan sampai kamu itu lupa ya, mungkin dengan Tuhan, bahwa Tuhan nantinya yang akan selalu menunjukkan atau menuntun kita. Jadi tetaplah terus berdoa, berusaha ya, dan yakin pada diri kita. Kita akan coba lihat dari orakel ini, apakah yang terbaca. Oke, fokus pada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang terbaca? Ya, ini aku ambil 4 aja. Wow, it's good to feel good. It's good to feel good. Nah, itu bagus untuk merasakan baik gitu ya. Nah, jadi di sini sebentar lagi keadaan kamu akan mulai membaik. Semua akan baik-baik saja. Tenang saja. Jadi inilah kamu saat ini dan sebentar lagi. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Oke. Oh, baru 3 ya, nggak apa-apa, 3 aja. Nah, di sini aku juga ngelihat kamu akan menerima sesuatu hal yang baik di sini. Come easily.
I achieve that's good things. I'm a super attractor. Nah, kamu ada seseorang yang benar-benar super, atau superman atau superwoman gitu ya. Intinya kamu akan menerima banyak kebaikan di sini. Hal-hal baik itu akan datang kepada kamu. Jadi percayalah. Sebentar lagi kamu akan merasakan ada perbaikan dalam diri kamu. Tapi jangan sampai kamu menyerah. Teruslah bangkit, teruslah berusaha. Ya, karena di sini aku ngelihat benar-benar keadaan kamu akan mulai sangat membaik. Ya, jadi bersabarlah. Semua akan baik-baik saja. Nah, di sini aku juga ngelihat ini kebalik ya. Nah, di sini aku juga ngelihat kamu akan benar-benar menerima ataupun mendapatkan suatu energi yang membuat perasaan kamu itu kayak, wah, aku nyaman banget nih, aku bahagia banget nih, aku happy banget nih gitu loh. Jadi apapun itu, mungkin tadinya ya dimana kamu ngerasakan bahwasanya kamu kehilangan seseorang, ya mungkin orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayang, dan kamu ngerasa menjadi down, menjadi trauma ya di saat kehilangan seseorang tersebut. Tapi kenyataannya kamu akan menerima seseorang yang mungkin lebih baik nantinya. Jadi ini artinya, ini pertandanya gitu loh. Tapi kamu harus ikhlas dulu, melepaskan dulu, mengikhlaskan dulu, dan memaafkan dulu. Karena mungkin dengan begitu akhirnya kamu akan mendapatkan yang terbaik. Ya, jadi Tuhan itu punya cara ya untuk bisa menemukan kita dengan yang terbaik. Terkadang kita harus diberikan kesedihan dulu. Terkadang kita harus diberikan kekecewaan dulu. Dan kita harus kehilangan dulu. Ternyata begitulah cara Tuhan untuk mempertemukan kita dengan yang terbaik. Begitu ya. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ya, ketika kamu merasa punya harapan yang begitu besar, ya, kamu punya keinginan yang begitu banyak gitu ya, dan kamu akan bisa mewujudkannya. Kenapa? Karena Tuhan di sini mungkin memberikan sebuah kekuatan yang kamu sendiri juga tidak menyangka. Aku bisa berbuat apapun. Padahal kondisi aku mungkin udah sangat terpuruk, kondisi aku mungkin udah sangat stuck gitu ya. Dan kamu merasa dulunya sangat pesimis sekali untuk bisa keluar dari zona itu. Tapi ternyata kenyataannya bisa. Ya, karena di sini kamu benar-benar seseorang pejuang. Ya, kamu benar-benar menjalani suatu perjalanan yang panjang dalam hidup kamu. Bahkan dulu pernah ya di masa lalu kamu bertahun-tahun mungkin terpuruk, tapi kamu bangkit lagi, terpuruk lagi, bangkit lagi. Dan di situ akhirnya kamu yakin pada diri kamu, bahwasanya diri kamu mampu. Jadi kamu jangan ragukan lagi diri kamu, karena di saat permasalahan datang, kamu selalu bertahan dan mampu untuk mengatasinya. Itulah gambaran diri kamu. Jadi apakah kamu masih mau ragu pada diri kamu sendiri? Jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Nah, di sini kita akan lihat dari kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Fokus kepada kartu ini. Buat teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi. 3 aja. Wah, ada The Hangman. The Hangman ini adalah satu perubahan yang mungkin kamu lakukan. Ya, di sini kamu bertransformasi. Karena kamu tahu apapun yang terjadi pada kamu itu, kalau bukan aku yang untuk berubahnya, ya siapa lagi gitu loh. Jadi itu pikiran kamu. Karena apa? Karena di sini aku ngelihat ada The Hermit. Kamu selalu menemukan petunjuk-petunjuk. Kamu selalu menemukan peluang-peluang di sini. Dan inilah yang akan membuat kamu itu merasa sangat beruntung sekali. Ya. Jadi kamu harus benar-benar kayak bersabar. Semua akan baik-baik saja, ya. Karena kamu akan menemukan petunjuk, kamu akan menemukan peluang, kamu akan mendapatkan bimbingan di sini ya. Dan itulah cara kamu untuk bisa keluar dari kehidupan kamu yang sulit dan rumit ini. Karena kehidupan itu pada dasarnya selalu rumit ya, selalu sulit. Tapi kalau kita punya mindset ya, ini nggak masalah deh, ini gampang deh gitu ya, maka itu akan gampang kita jalani. Jadi tergantung mindset kita ya seperti apa. Queen of Pentacles. Nah, dari segi finansial pun aku ngelihat kamu akan mengalami perbaikan-perbaikan yang cukup luar biasa. Bahkan sebentar lagi kamu akan segera menikmati hasil dari kerja keras kamu. Kamu akan menikmati apa yang menjadi keinginan kamu selama ini. Mungkin punya rumah, punya mobil, punya banyak hal ya yang bisa kamu miliki di sini. Nah, di situ kamu sangat bersyukur sekali.
Ya, walaupun pada akhirnya kamu sukses. Walaupun terkadang banyak hambatan, banyak halangan, tapi pada akhirnya kamu bisa sukses melewati tantangan itu, melewati hambatan itu. Ya, kamu beranggapan tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti bisa kita lalui. Semua pasti bisa kita lewati. Tergantung bagaimana kekuatan kita untuk melawan semua itu. Ya, terkadang kan melawan rasa malas, melawan rasa takut ya. Itu yang harus kita lawan. Karena malas itu, ya kalau kita udah malas saja, ya kita malas bergerak. Bahkan kita malas ngapa-ngapain. Dan itu tidak akan merubah kita. Ya. Jadi perlu kita untuk melawan rasa malas kita. Nah, makanya di sini ada stop. Berhenti kamu untuk takut, berhenti kamu untuk khawatir, berhenti kamu untuk malas. Saatnya kamu bangkit, saatnya kamu berjuang, saatnya kamu berjalan di sini. Tenang saja, semua akan baik-baik saja. Oke? Bersabarlah. Ya, walaupun di sini ini ada ular kan, ular ini kan berbisa. Ya, mungkin saja kamu ini selalu dilindungi ya. Kamu selalu dilindungi mungkin dari orang-orang yang tidak baik, dari orang-orang yang mungkin menghancurkan kamu. Ya, tapi kamu selalu dilindungi oleh semesta di sini. Itu hebatnya kamu. Karena makanya kamu sudah beranggapan ya dalam diri kamu supaya stop untuk takut. Karena suatu saat nanti, sebentar lagi, kamu akan mengalami kebahagiaan. Kamu akan mengalami suatu keberlimpahan. Semuanya itu akan berakhir jika kamu berani untuk mengambil sikap. Apalagi mungkin dalam konteks hubungan segitiga nih. Nah, ini bahaya banget ya. Nah, ini yang harus kamu lakukan. Karena perasaan kamu itu akan baik nantinya. Jika kamu menciptakan hati yang baik, maka semuanya akan jadi baik. Oke? Jadi itu aja mindset kamu di sini, teman-temanku. Nah, mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.